Shalom, salam sadis, salam Sabtu, salam weekend. Market lagi sedikit koreksi ya. Agak drop dia, coba kita lihat. Wah, semalam gol yang lawan arus ketendang. Market kadang ya begitulah. Ini saya buat video sekarang market cap di 1 triliun,65, drop sedikit, kurang dari 1% dropnya ya. Tapi volume masih hijau, volume masih plus 2%, di posisi 69,6 billion, dominance juga oke lah 51,6%. Jadi untuk altcoin nggak terlalu ngaruh pas drop ya, sedikit koreksi, kecuali yang udah naik-naik agak lumayan koreksinya ya, agak lumayan, tapi yang enggak ini ya koreksi kecil lah ya. Fear and Greed masih great di 75% ya market. Ini saya buat video posisi Bitcoin di 43.525, Ethereum di 2281, BNB 266, Solana agak koreksi 4,6%, sekarang $94, XRP koreksi 1%, 61 sen, Cardano koreksi 3% di 60 sen ya, Avalanche koreksi 7%-an, sekarang di $43.98. DOT juga agak koreksi, kemarin $8 something, ini balik lagi ke $7.65, koreksi sekitar 6% ya, 5,9%. Chainlink $15, Matic agak lumayan, posisi di 83 sen. Jadi ya sedikit inilah agak koreksi ini ya. Litecoin agak hijau dikit ya, lawan arus ya, $72, ada naik 2% LTC ya. ICP lumayan dia, karena udah naik agak ini koreksi balik dia ke 10%-an ya. NIR juga, NIR lumayan juga dia balik drop ya, udah $3.80 ke reject, akhirnya drop lagi dia tadi ke 322 ya, 321, drop 7%-an, 8%-an gitu ya. NIR boleh, kalian kalau yang mau tambah muatan NIR ya, kemarin ada tanya ini NIR boleh ya, yang penting dia ketahan di ini. Dia tadi nutup itu di 331 ya. Itu satu range dia nutup tadi daily-nya untuk NIR 33, itu bagus ya. Ya agak drop lagi 327. Ini bisa kalau kalian mau leverage kecil ya, scalping ataupun apa, leverage kecil aja, karena lihat hari ini atau besok dia akan mental balik NIR. Seharusnya dia, semoga dia besok juga bisa bertahan lagi. Ini saya harap dia masih naik lagi ke $3. Yang penting dia bisa bertahan di 331 gitu ya, $3.31, 32 gitu. Ya lihat nanti arusnya, mungkin dia harus, berarti dia masih posisi bullish sebenarnya. Ini koreksi sehat gitu. Yang penting dia bisa ketahan gitu ya. Jadi dia yang mau tambah muatan atau yang mau swing juga bisa ya untuk NIR. Ini kayaknya kalau saya lihat chartnya masih mau dia ini ya, cuma ini dia koreksi sehat dulu ya. Nah kalau injektif kayaknya udah mulai habis gas ya, kayaknya dia harus koreksi, tapi hari ini mungkin masih agak rada-rada ditahan. Besok ya, besok kalian boleh cek untuk injektif kalau kalian yang mau short ya. Besok mungkin bisa injektif kalian mau masuk untuk short gitu. Oke. Itu yang saya lihat
Ini hari ini udah weekend nggak ini? Wah kemarin, aduh. Padahal PCE turun kemarinnya, durable good juga bagus, naik kan. Core PCE dia turun, perkiraan 3,3%, justru dia drop 32 gitu. Pas jam 8.30 itu, ya memang waktu itu gold belum nendang ke atas, agak hijau sedikit ya. Karena juga saat itu pas jam 8.30-an juga Kanada keluarkan GDP, justru GDP-nya merah gitu. Nah ini yang buat juga mendukung emas hijau lagi menguat gitu. Ditambah jam 10 new home sales drop sekali, nah itu yang buat logam mulia hijau tebal balik. Di situ kena tendang semalam. Jadi ya begitulah kadang market kan. Kadang kita juga lihat tergantung dia mau ngambil event mana yang dia jadi acuan, mau dia naikkan atau mau dia turunkan market. Ya begitu. Paling nggak ya minggu ini draw lah saya emas. Cuan sekali, ketendang sekali. Belum ada hoki juga ya. Lihatlah besok minggu depan lagi kalau ada momentum, ada peluang ya kan. Ya coba inilah. Kalau ini lagi koreksi kecil, ada yang mau tambah muatan, ada yang lumayan juga koreksinya kan, kayak NIR itu ya bisa kalian ini mau tambah muatan, mau swing gitu ya. Untuk swing bisa NIR ya. Yang, saya berharap besok pagi nutupnya juga masih di $3.31, 32. Kalau dia nutup masih bisa ditahan situ, itu bagus gitu. Jadi tunggu dia ini, tunggu dia balik arah. Ini NIR udah naik begitu, kelihatan dia punya koreksi sehat sih ya. Kemarin yang Arbitrum lumayan, ada yang nanya gimana GRT graf gimana, lumayan lah kemarin hijau kan. Jadi ya kalau hari ini untuk scalping bisa itu, coba kalian lihat untuk scalping NIR ya. Andai kata dia, tapi jangan leverage besar, kalian pakai ya leverage kecil aja gitu, leverage kecil. Oke. Kalau untuk mau short, besok kalian pantau itu injektif. Injektif kayaknya sudah harus koreksi itu ya. Dia udah kenceng-kenceng gitu, kayaknya udah saatnya dia harus drop, turun, udah habis gas juga. Oh ini kalau kalian mau short, satu lagi saya lihat Axelar, AXL, Axelar itu bisa di short itu kayaknya juga mau koreksi dia ya. Untuk hari ini kalau mau scalping, Axelar bisa tuh kalau yang pengen short gitu. Kalau untuk long ya itu saya lihat nih masih cukup lumayan, dia tahan ya. Itu sih saya lihat agak ini. File juga kelihatan koreksi sehat, file koin ya. Nah, beberapa ambil posisi ini koreksi.
Ya itu sih kalau dilihat untuk market hari ini yang gatal tangan, yang mau scalping itu sih saya lihat ya, yang mau kalian ini atau besok. Oke. Untuk apa berita hari ini ya seputar nggak ada yang terlalu hot gitu, yang terlalu ini enggak. Oh ini yang ETF sedikit kita bahas. ETF itu ya BlackRock, rupanya SEC pinter juga sih. Itu udah jelas sekali kayaknya si Gary Gensler itu BTC Maxi itu ya. Jadi dia kabarnya ETF itu yang dia mau setuju itu kalau transaksi cash gitu ya. Jadi transaksi cash dia pinter, memang dia pikir. Saya rasa dia lumayan BTC ini si Gary Gensler, si Genset ini. Jadi dia nggak mau dikontrol juga, atau mungkin uang kotornya, uang korupnya itu mungkin dia simpen di BTC gua rasa. Jadi dia nggak mau BTC itu dikontrol. Jadi dia ini sarankan ya, pertemuan 2 hari kemarin itu dia ini ajukan ini transaksi ETF-nya itu pakai cash gitu ya. Jadi itu memang mereka udah pikirkan mateng-mateng, dia udah ini sekali ya. Jadi kalau dengan cash itu nggak terpengaruh ke BTC fisik gitu ya, karena yang kamu perdagangkan itu bukan BTC fisik. Sedangkan misalnya yang BlackRock gitu atau Fidelity ya kan, mereka harus ada barang sebagai bukti yang dia jual ya kan, ada barang harusnya. Tapi nanti pas transaksi jual beli bukan BTC-nya yang ya dihitung harga saat itu BTC apa, tapi transaksinya cash gitu. Jadi mereka ini juga yang ada barang harus hold juga barang ini ya. Jadi dia kunci supaya mereka nggak bisa mainkan juga gitu kan. Jadi dia pertimbangkan juga. Kedua, memang udah mereka hitung. Ini kalau dia sahkan ETF spot ini dengan cash, juga dia mau itu dolarnya gitu. Ya, orang belanja kamu cash ya. Jadi orang lebih butuh dolar lagi gitu. Oke. Jadi kamu nggak bisa beli USDT lu harus pakai cash dulu, fiat gua dulu gitu ya. Jadi memang udah diperhitungkan sama mereka gitu. Tapi yang jelasnya ini kalau lihat dari ini memang saya rasa sisi Genset pegang banyak BTC dia itu ya. Dia nggak mau sampai BTC dikontrol sama mereka juga. Oke, kalian mau aku proof, itu begitu. Udah dia pikirkan ya mateng-mateng agar untuk sementara saat selama dia incas atau ke depan sebelum itu nanti siapa ini yang bisa gantiin, kalau ada ganti role ya itu lain lagi. Pokoknya di tangan dia itu dia nggak mau sampai BTC dikontrol sama mereka gitu ya. Jadi berbagai hal dia perhitungkan itu. Pinter juga licik sisi Genset ini, kelihatan yang dia sarankan itu. Jadi boleh ETF spot tapi transaksi pakai cash juga, ini dengan cash ya. Jadi terdata siapa-siapa orang berduit yang belanja, transaksi juga, tax nggak bisa lari dari mereka juga ya kan. Kamu nggak bisa beli off chain ya kan. Kalau mau spot ETF beli ya kan harus clear semua. Jadi juga dari segi pajak juga jelas semua gitu. Jadi banyak mereka perhitungkan sisi-sisinya gitu, pinter. Makanya ya lihatlah dealnya kemana nanti. Tapi ya kalau dia udah ini, memang sih saya rasa sementara kalau untuk mau dapatkan saya rasa nanti diiyakan juga sama si BlackRock gitu kan. Mungkin mereka pikir yang penting lu sahkan dulu, nanti baru bisa aja di belakang baru mereka mau setel lagi atau nunggu ganti
si Genset nanti udah diganti siapa lagi ya kan, baru di lobby lagi ya kan, mungkin aja. Yang penting harus sah dulu gitu, bisa saja gitu ya, kita nggak tahu lah, kita lihat nanti game apa lagi yang dimainkan ya kan. Satu lagi sisi mak lampir si Nancy Pelosi serok Nvidia ya, udah masuk barang ya, mungkin itu apakah ini sinyal Nvidia ya, coin AI gaming ya, biasanya ada korelasi sedikit Nvidia dengan kripto ya. Hari itu waktu Nvidia naik itu agak ngefek dengan coin AI ya, sama gaming ya, who knows, nanti kita lihat. Tapi yang jelas kayaknya itu kalau mak lampir serok barang, mungkin dia udah ada info mau disorong ke atas kali Nvidia. Mungkin ya. Jadi itulah saya lihat berita hari ini. Mungkin yang kita lihat berita bisa cari peluang ya, peluang. Kalau enggak ya bukan enggak ini ya udah biarkan ya. Jadi begitu aja. Ini juga long weekend, orang pada pause holiday lah ya. Tinggal sisa Dolphin, ada yang belum karena kecanduan trading, trader retail yang kalau nggak trade sehari gatal tangan masih banyak nih, makanya market masih ada gerak lah ya, cuma nggak terlalu signifikan. Ya kita lihat mungkin besok saya rasa agak ini, kalau kalian mau short itu saya lihat injektif bisa ya, AVAX juga perhatikan besok kalau untuk scalping. Oke, itu aja pembahasan di hari Sabtu ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.